Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan mengenai bab melindungi sistem informasi. Dalam bab ini ada 4 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua, nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Yang ketiga, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Dan yang terakhir, ada teknologi dan sarana untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. A. Mengapa sistem sangat rentan? Dalam jumlah besar, disimpan dalam bentuk elektronik, mereka rentan terhadap lebih banyak jenis ancaman daripada bila ada dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di berbagai lokasi saling berhubungan. Potensi akses, penyalahgunaan, atau kecurangan yang tidak sah dan tidak terbatas pada satu lokasi namun dapat terjadi pada satu akses manapun di jaringan. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada jaringan internal karena mereka hampir terbuka untuk siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika pelanggaran terjadi, mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Apakah aman masuk ke jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, atau tempat umum lainnya? Itu tergantung pada seberapa waspada Anda. Bahkan, jaringan nirkabel di rumah Anda rentan apabila pita frekuensi radio mulai dipindai. Baik jaringan Bluetooth dan Wi-Fi, rentan terhadap hacking oleh para penyadap meski jangkauan jaringan Wi-Fi hanya beberapa ratus kaki. Namun, bisa diperpanjang hingga 1/4 mil menggunakan antena luar. B. Perangkat lunak berbahaya, virus, worm, Trojan horse, dan spyware. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai perangkat lunak perusak dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worm, dan Trojan horse. Virus komputer adalah program perangkat lunak nakal yang melekat pada program perangkat lunak lain atau file data agar dapat dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Sebagian besar virus komputer mengirim muatan payload. Muatannya mungkin relatif tidak berbahaya, seperti petunjuk untuk menampilkan pesan atau gambar, atau mungkin juga merusak program atau data yang merusak, menyumbat memori komputer, memformat ulang hard drive, atau menyebabkan program berjalan tidak semestinya. Serangan terbaru berasal dari worm, yaitu program komputer independen yang menyalin dirinya dari suatu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Ada pula Trojan horses, adalah program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya, namun kemudian melakukan suatu selain yang diharapkan, seperti Trojan Zeus yang dijelaskan dalam bab pembuka. Trojan horses itu sendiri bukanlah virus karena tidak meniru, namun seringkali cara virus atau kode berbahaya lainnya diperkenalkan dalam sistem komputer. Serangan injeksi SQL adalah ancaman malware terbesar. Serangan injeksi SQL memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak aplikasi web kode yang buruk untuk mengenalkan kode program jahat ke dalam sistem dan jaringan perusahaan. Banyak pengguna menemukan spyware semacam itu mengganggu dan beberapa kritikus mengkhawatirkan pelanggarannya terhadap privasi pengguna komputer. Beberapa bentuk spyware sangat jahat, keylogger, merekam setiap keystroke yang dibuat di komputer untuk mencuri nomor seri, untuk perangkat lunak, untuk meluncurkan serangan internet, untuk mendapatkan akses ke akun email, untuk mendapatkan kata sandi pada sistem komputer yang dilindungi, atau untuk mengambil informasi pribadi seperti nomor kartu kredit. C. Peretas atau hacker dan kejahatan komputer. Seorang hacker adalah individu yang berniat untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Dalam komunitas hacking, istilah cracker biasanya digunakan untuk menunjukkan hacker dengan maksud kriminal, meski di media publik istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian. Hacker dan cracker mendapatkan akses yang tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan yang digunakan oleh situs web dan sistem komputer. Sering memanfaatkan berbagai fitur internet yang menjadikannya sistem terbuka yang mudah digunakan. Aktivitas hacker telah meluas melampaui gangguan sistem semata-mata termasuk pencurian barang dan informasi, serta kerusakan sistem dan sibervandalisme, gangguan, penghindaran, atau penghancuran situs web atau sistem informasi perusahaan yang disengaja. Hacker yang berusaha menyembunyikan identitas sebenarnya seringkali menipu atau salah menggambarkan diri mereka sendiri dengan menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain.
Spoofing mungkin melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud dengan sistem menyamar sebagai tujuan yang dimaksudkan. Sniffer adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi yang dilakukan melalui jaringan. Sebagian besar aktivitas hacker adalah tindak pidana, dan kerentanan sistem yang baru saja kami jelaskan membuat mereka menjadi target jenis kejahatan komputer lainnya. Dengan pertumbuhan internet dan perdagangan politik, pencurian identitas menjadi sangat meresahkan. Pencurian identitas adalah kejahatan di mana penipu mendapatkan potongan informasi pribadi seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor lisensi pengemudi, atau nomor kartu kredit untuk meniru identitas orang lain. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan kredit, barang dagangan, atau layanan atas nama korban atau memberikan kredensial palsu kepada si pencuri. Kecurangan klik terjadi saat program individual atau komputer mengklik palsu pada iklan online tanpa ada niat untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklan atau melakukan pembelian. Kecurangan klik telah menjadi masalah serius di Google dan situs web lainnya menampilkan iklan online berbayar per klik. D. Ada ancaman internal para karyawan. Kita cenderung berpikir ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Sebenarnya, orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan yang serius. Karyawan memiliki akses terhadap informasi istimewa, dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka sering dapat berkeliaran di seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penyerangan berbahaya yang mencari akses sistem kadang-kadang mengelabui karyawan untuk mengungkapkan kata sandinya dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktek ini disebut rekayasa sosial. Dan E. Kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi, menyebabkan kerugian produktivitas yang tak terhitung. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug tersembunyi atau kode program yang cacat. Studi telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua bug dari program besar. Untuk memperbaiki kekurangan perangkat lunak begitu diidentifikasi, vendor perangkat lunak membuat perangkat lunak kecil yang disebut tambalan untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai nilai bisnis keamanan dan pengendalian. A. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Peraturan terbaru pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan perusahaan untuk melindungi data dari penyalahgunaan pemaparan dan akses tidak sah. Contoh yang pertama, jika bekerja dalam industri pelayanan kesehatan, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau Health Insurance Portability and Accountability, atau biasa disebut dengan HIPAA, yang diterbitkan tahun 1996. HIPAA menekankan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan. Yang kedua, jika bekerja dalam perusahaan layanan keuangan, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan atau Gramm-Leach-Bliley yang biasa disingkat dengan GLB, yang diterbitkan pada tahun 1999. Peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Yang ketiga, jika bekerja pada perusahaan publik, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor atau biasa disebut dengan Sarbanes-Oxley yang diterbitkan pada tahun 2012. Peraturan ini memastikan kendali internal berada pada tempatnya untuk menentukan pembentukan dan dokumentasi informasi laporan keuangan. Selain itu, melindungi investor dari skandal keuangan. B. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Sebagai tambahan dari informasi yang dicetak atau ditulis tangan, kasus hukum semakin bergantung pada bukti berbentuk data digital yang disimpan pada perangkat lunak yang digunakan oleh komputer.
Komputer forensik adalah pengumpulan pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan data dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Dan yang terakhir, menampilkan informasi di pengadilan. Kesadaran akan komputer forensik harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan darurat perusahaan. CEO, spesialis keamanan, staf informasi perusahaan, dan penasehat hukum perusahaan harus bekerja sama untuk membuat rencana yang dapat dieksekusi jika muncul kebutuhan hukum. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai membangun kerangka keamanan dan pengendalian. A. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berpengaruh atas desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Sedangkan pengendalian aplikasi adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi, seperti proses pembayaran dan proses pemesanan. Kendali aplikasi mencakup prosedur manual maupun otomatis yang memastikan hanya data yang utuh dan akurat. Berikut jenis pengendalian umum beserta fungsinya. Jenis kendali umum yang pertama yaitu kendali perangkat lunak yang berfungsi sebagai memantau penggunaan sistem dan mencegah akses tanpa izin pada program perangkat lunak. Yang kedua, kendali perangkat keras berfungsi sebagai memastikan bahwa perangkat keras aman secara fisik dan memeriksa keberadaan kesalahan fungsi pada perlengkapan. Yang ketiga, kendali operasional komputer yang berfungsi sebagai mengawasi kinerja komputer departemen untuk memastikan bahwa prosedur yang terprogram dapat secara konsisten dan tepat diaplikasikan pada penyimpanan dan pemrosesan data. Selanjutnya, kendali keamanan data yang berfungsi sebagai memastikan data arsip bisnis yang berharga, baik yang terdapat pada cakram atau rekaman tidak terpapar terhadap akses tanpa izin. Selanjutnya, kendali implementasi yang berfungsi sebagai mengaudit proses perkembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses dikendalikan dan dikelola secara tepat. Yang terakhir, kendali administratif yang berfungsi sebagai merumuskan standar, peraturan, prosedur, dan kendali disiplin untuk memastikan bahwa kendali umum dan kendali aplikasi organisasi dilaksanakan dan diterapkan dengan tepat. Pengelompokan pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3, yaitu kendali input, kendali pemrosesan, dan kendali output. Kendali input berfungsi sebagai memeriksa kekuatan dan kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, kendali pemrosesan yang berfungsi sebagai meliputi penetapan data yang utuh dan akurat selama pemutakhiran dilakukan. Yang terakhir, kendali output berfungsi sebagai memastikan bahwa hasil dari pemrosesan komputer akurat, utuh, dan dapat didistribusikan dengan benar. B. Penilaian resiko. Penilaian resiko menentukan keadaan tingkatan resiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis sistem informasi sebaiknya mencoba untuk menentukan nilai dari aset informasi, titik-titik kerentanan dan frekuensi kemungkinan terjadi permasalahan dan potensi kerusakan. C. Perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat merancang rencana untuk merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan.
memiliki fokus utama pada masalah teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan. Perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana, mengidentifikasi proses bisnis yang utama, dan menetapkan rencana tindakan untuk mengendalikan fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Manajemen bisnis dan spesialis teknologi informasi perlu bekerja sama dalam merancang kedua jenis perencanaan di atas untuk menentukan sistem dan proses bisnis yang paling penting bagi perusahaan. D. Peran auditing. Audit sistem informasi manajemen memeriksa lingkungan keamanan dan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Auditor sebaiknya menelusuri aliran beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian menggunakan perangkat audit otomatis. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Sebagai audit, harus teliti bahkan akan menyimulasikan sebuah serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, sistem, staf sistem informasi, dan karyawan bisnis. Teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. A. Manajemen identitas dan autentitas. Perusahaan besar dan menengah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda, masing-masing dengan mengatur sendiri pengguna. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses melacak semua pengguna ini dan sistem mereka. Menetapkan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Hal ini juga mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses ke sumber daya sistem. Untuk mendapatkan akses ke sistem, penggunaan harus resmi dan dikonfirmasi autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang yang dia mengaku. Autentikasi sering didirikan dengan menggunakan password yang dikenal hanya untuk pengguna yang berwenang. Teknologi autentikasi baru seperti token, smart card, dan biometrik autentikasi mengatasi beberapa masalah. Firewall, sistem deteksi gangguan, dan perangkat lunak antivirus. Firewall mencegah penggunaan yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Sebuah firewall adalah kombinasi dari hardware dan software yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Hal ini umumnya ditempatkan antara jaringan internal yang swasta organisasi dan jaringan eksternal tidak mempercayai, seperti internet. Meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian dari perusahaan jaringan dari sisa jaringan. Firewall bertindak seperti gatekeeper yang meneliti mandat masing-masing pengguna sebelum akses diberikan ke jaringan. Untuk membuat firewall yang bagus, administrator harus menjaga rinci internal yang aturan mengidentifikasi orang, aplikasi, atau alamat yang diperbolehkan atau ditolak. Intrusion Detection System atau sistem deteksi gangguan. Selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan instruksi alat dan layanan deteksi untuk melindungi terhadap lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba untuk mengakses file dan database. Sistem deteksi intrusi fitur alat monitor penuh waktu ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus. Sistem ini menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa yang mencurigakan atau anomali. Antivirus atau anti-spyware software, perangkat lunak antivirus. Rencana teknologi defensif untuk kedua individu dan bisnis harus mencakup perlindungan antivirus untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk kehadiran virus komputer.
Seringkali perangkat lunak menghilangkan virus dari daerah yang terinfeksi. Namun, sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap virus sudah diketahui kapan software ditulis. Untuk tetap efektif, perangkat lunak harus terus diperbarui. Berikut ini rangkaian firewall perusahaan. C. Melindungi jaringan encryptable. Meskipun kekurangan, WEP menyediakan berbagai margin keamanan jika pengguna Wi-Fi ingat untuk mengaktifkannya. Langkah pertama yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah untuk menetapkan unit nama untuk SSID jaringan Anda dan menginstruksikan router Anda tidak menyiarkan. Perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya dalam hubungan dengan private network atau VPN, teknologi virtual ketika mengakses internal perusahaan data. D. Enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, fisik mentransfer, atau mengirim melalui internet. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data ke dalam teks chipper yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dimaksudkan. Data dienkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia disebut kunci enkripsi yang mengubah data biasa menjadi teks chipper. Ada dua metode alternatif enkripsi: enkripsi kunci simetris dan enkripsi kunci publik. Dalam enkripsi kunci simetris, pengirim dan receiver membuat sesi internet aman dengan membuat kunci enkripsi tunggal dan mengirimkannya ke penerima, sehingga baik pengirim dan penerima berbagi sama kunci. Kekuatan kunci enkripsi diukur dengan panjangnya bitnya. Kunci publik adalah disimpan direktori dan kunci pribadi harus dirahasiakan. Pengirim menginskripsikan pesan dengan kunci publik penerima. Pada menerima pesan, penerima menggunakan kunci pribadinya untuk mendeskripsi itu. Sertifikat digital adalah file data yang digunakan untuk menentukan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Berikut ini rangkaian enkripsi kunci publik. Berikut ini rangkaian sertifikat digital. E. Menjaga ketersediaan sistem. Sebagai perusahaan semakin bergantung pada jaringan digital untuk pendapatan dan operasi. Mereka perlu langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Sistem komputer toleransi kegagalan mengandung hardware yang berlebihan, perangkat lunak, komponen dan pasokan listrik yang menciptakan lingkungan yang menyediakan terus-menerus tanpa gangguan layanan. F. Isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Keamanan di cloud. Ketika pengolahan berlangsung di awan, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif masih berada dengan perusahaan yang memiliki data tersebut. Pengguna cloud perlu mengonfirmasi bahwa terlepas dari mana data mereka disimpan atau ditransfer, mereka dilindungi di tingkat yang memenuhi persyaratan perusahaan mereka. Mengamankan platform mobile. Jika perangkat mobile berkinerja banyak fungsi komputer, mereka perlu diamankan seperti desktop dan laptop terhadap malware, pencurian, kecelakaan, kehilangan, akses yang tidak sah, dan upaya hacking. Perangkat mobile mengakses sistem dan data perusahaan menggunakan perlindungan khusus. Mereka akan membutuhkan alat untuk mengesahkan semua perangkat yang digunakan, untuk memelihara catatan persediaan yang akurat pada semua perangkat mobile, pengguna dan aplikasi, untuk mengontrol update ke aplikasi, dan untuk mengunci perangkat yang hilang sehingga mereka tidak bisa dikompromikan. G. Menjaga kualitas perangkat lunak. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan kendala sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif
Untuk metrik untuk menjadi sukses, mereka harus hati-hati, dirancang formal, objektif, dan digunakan secara konsisten. Demikian presentasi dari kelompok 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.